Hello guys, welcome back balik sama gue Vero di segmen review Arsenal. Bahasannya gue nonton Everton sambil ngantuk-ngantuk ya. Jujur gue di babak di Spanyol game ini cukup menertawai ya, bisa dibilang menertawai keputusannya ke in game decision atau keputusannya Arteta lah selama game ini. Walaupun sebenarnya ini menang, tapi gue bilang lebih ke menang, ya bisa dibilang lebih ke menang yang beruntung, sebenarnya bukan dari set play yang diusahakan seperti kita lawan MU kemarin lah. Kenapa lebih ke seperti kita ngelawan di beberapa match sebelumnya, bahkan di musim sebelumnya. Kenapa gue bilang seperti itu, langsung kita bahas di babak pertama. Oke, di sejak formasi sebenarnya gue cukup kaget dan gue cukup surprise bagaimana akhirnya Havertz diganti sama siapa namanya si Vieira, dan akhirnya Ramsdale untuk pertama kalinya diganti, tidak pernah starter di IPL. Biasanya di dua itu starter terus 2 tahun terakhir itu, kecuali cedera ya pokoknya starter terus lah. Dan akhirnya tergantikan di sini lah, di Semaraya. Dia sebenarnya di musim pertamanya di 2022 itu sempat tergantikan oleh seperti awal-awal tuh nggak langsung pakai Ramsdale sih, masih pakai siapa namanya itu si kiper Jerman, tapi akhirnya dia pindah di awal-awal dia akhir-akhir transfer dan Ramsdale yang jadi pelangnya. Tapi balik lagi ke sini kembali, buat gue keputusan Arteta dalam menurunkan si pemain si Raya sama Vieira sebagai starter cukup menantang, walaupun akhirnya menghasilkan hasil yang berbeda, di mana Raya lebih kepada bisa dibilang slightly better sedikit atau sedikit di atasnya Ramsdale, tapi nggak terlalu mencolok perubahannya. Tapi Vieira ternyata yang kita harapkan, Vieira yang 2 laga terakhir sebagai salah satu bagus pemainnya, ternyata nggak terlalu kelihatan. Sayangnya kalau tuan muda ini ya jangan kau tanyakan ke saya, karena ya seperti itulah ya. Ya gitulah, gue nggak mau banyak komen soalnya orang, karena ya gitulah. Gue juga benar bingung kenapa nggak diturunkan Gabjes sejak mungkin menit 50 atau mungkin bahkan lebih sebagai starter gitu. Padahal si Everton ini kecenderungannya itu bakal low block, walaupun sebenarnya dia agak nggak salah, ternyata Everton nggak main terlalu low block, tapi nggak terlalu main parkir bus, tapi lebih ke long ball fisik kayak Newcastle, dan kasarnya lebih terbuka lah. Tapi kenapa nggak mainin si Gabriel, malah masih mainin si Enket ya. Oke, itu sebenarnya babak pertama. Dan babak kedua pun sebenarnya lebih ke ngomen terkait kenapa sih telat dimasukinnya Gabriel itu aja sih, dan kenapa tidak memasukkan Havertz atau SR tergantung nanti si Trossard mau lebih ke tengah atau lagi ke kiri. Itu agak juga telah dimasukin, dan akhirnya dia baru berbuah tuh kan di situ gitu. Walaupun sebenarnya juga kita nggak bisa memungkiri kalau Vieira tuh berkontribusi terhadap gol yang offside yang pertama sama golnya si Trossard. Tapi gue nggak terlalu, selain itu dia nggak terlalu kelihatan loh. Yang lebih kelihatan, yang lebih sebenarnya lebih ke Odegaard sama Rice sih. Menurut gue dia tuh kayak man of two match-nya tuh 2 orang itu sih. Kalau Trossard dia juga cukup, tapi nggak yang 2 orang ini, si Odegaard sama si Rice. Sebelum gue tuh kayak 2 man of the matchnya lah. Kalau si Saka juga nggak, mirip kayak Gabriel Nketiah lah, sama si Trossard nggak terlalu kelihatan. Bukan yang keras. Terus juga menurut gue tuh si Gigi juga nggak terlalu. Yang Saliba tuh keren sih, keren. Kalau Gabriel nggak terlalu juga sama si Ben White. Buat gue trionya itu si Rice Odegaard sama si Saliba, si dua tuh kayak bener-bener gila kekuatannya tuh yang menopang Arsenal semalam ini lah. Tapi Arsenal juga belum menunjukkan sebenarnya level yang mereka capai ya dari segi peluangnya sebenarnya. Bagaimana Arsenal tuh masih kayak tim-tim posisi lebih selangnya. Kayak kelemahannya yakni bolanya bagus, ketika di tengahnya lumayan cukup oke lah. Ketika udah di tengah lapangan, ketika di sepertiga lapangan tuh kayak bingung mau ngapain, sehingga bolanya lebih cenderung kebuang ataupun nggak efektif gimana. Gue nggak tahu statistik, tapi gue sepanjang bola tuh benar-benar
Arsenal cuman kalau nggak sesekali nendang dari luar kotak penalti ya kombinasinya kurang jalan. Padahal di sana ada Odegaard yang udah bekerja keras one on one, tapi kayak entah kenapa mungkin kayak memang belum turn in. Tapi syukurnya walaupun belum turn in, taktiknya belum jalan, kerja kerasnya tetap kelihatan. Itu yang gue salut sih dari pemain. Walaupun juga satu kritikan gue kepada Omar Gani, in game manajemennya kok masih aja kayak ya gitulah, nurunin Nketiah bukan Gabjes. Dan sudahlah, juga bingung juga. Tapi gue cukup bersyukur kalau di seri pun sebenarnya gue udah kayak ya udah lah ya, mau gimana lagi, udah kayak udah bekerja keras tapi nggak nembus gitu. Karena dari Everton juga sebenarnya nggak benar-benar nggak terlalu kelihatan juga. Everton susah juga, kedua tim lebih ke susah membobol sebenarnya, lebih gampang seri, tapi Arsenal lebih sedikit ada lucknya lah, ada peluang akhirnya bisa jadi gol. Walaupun tuh ada yang bilang juga lah, tapi seralah. Nah, dan mungkin kalau misalkan ini seri gue cuma nyalahin kenapa Gabjes atau Havertz, Gabjes dan Havertz atau SR tidak dimasukkan lebih awal. Itu aja mungkin gue konsen kalau misalkan ini seri gitu, kenapa dimasukinnya di menit 70-an bukan di menit 50-an gitu. Oke, see you aja in the next see you in the next video. Oke, ini gue ngantuk buatnya.